Doa dulu, Dera doa. Ada yang tidak hadir? Jawab. Kan sudah izin dari orang tuanya ya kalau bicara hari ini ada kunjungan. Oke, hanya Mutiara? Ya, Bu. Ada yang sakit? Ada. Ya, semua? Oke, mantap. Semangat ya, kita mulai pelajaran kita. Kalau di pembelajaran yang pertama kita sudah belajar tentang istilah di coding, pembelajaran coding. Itu yang pertama kemarin apa istilah yang kita pelajari? Ada logika, apa? Algoritma, ada percakapan, dan iya ada 4 ya. Masih ingat kan? Masih. Oke, itulah nanti kita akan lanjut. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Dalam menggunakan coding bisa secara angka itu artinya tidak harus menggunakan komputer dan internet. Ada yang plug, itu artinya menggunakan internet dan komputer. Nah, contohnya nanti kita akan bermain game, itu yang plug. Yang unplug itu pernah nggak bermain Scrabble? Pernah. Itu udah coding. Pernah belajar Scrabble? Pernah bermain Scrabble? Pernah. Ya, itu coding juga. Pernah main Lego? Itu udah coding. Tapi jenisnya unplug. Unplug artinya tidak menggunakan jaringan internet, listrik dan komputer. Ya, bisa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep berpikir komputasional dan komponennya, dan menuliskan urutan instruksi secara logis dan sistematis. Dan baiklah sebelum dari kita, mari simak dulu video yang akan ditayangkan. Disimak dan tulis apa hal-hal yang penting yang kamu temui dalam video tersebut. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengusung diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum nanti. Contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan
ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikejar. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah pemilik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Berpikir komputasional ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah. Nah, misalnya nih, memecahkan tugas membersihkan kamar. Dan apa yang kamu kerjakan kalau kamu bersihkan tempat tidur? Langkah yang pertama, apa itu? Misalnya membereskan, apa itu? Membereskan tempat tidur.
Apalagi perbaiki spraynya, apalagi beri selimut, apalagi rapikan bantal, apalagi misalnya kalau ada buku yang berserahan di kamarmu, kamu susun. Kalau ada kain kotor, kamu simpan ke keranjang kain kotor. Kemudian kamu langkah terakhir itu apa? Menyapu, iya kan? Oke. Nah, langkah yang kedua, ya, mengenali pola membuat kamu bisa lebih teratur dan mudah memprediksikan berbagai hal yang harus dihadapi. Atau mengenali pola bisa juga disebut kemampuan mengidentifikasi kesamaan, tren atau pola dalam masalah atau data. Misalnya nih, tiap hari Senin ada pelajaran matematika, ya. Hari Selasa ada pelajaran PJOK misalnya, itu pola, ya. Hari Rabu ada IPAS, itu pola, ya. Jadwal pelajaran itu juga bentuk dari sebuah pola. Nah, di sini contohnya mengenali pola dalam barisan angka 2, 4, 6, 8. Berarti ini ada berapa polanya? Berapa? 2 ke 4 selisihnya berapa? Berarti polanya ini pola berapa? 2. Lihat. Ini 4 ke 6 angka 2. Berarti angka berikutnya jadi berapa? Angka berikut setelah 8 berapa? 10 berapa? 12. Itu dia polanya. Setelah 12 angka berapa? 14. Paham dengan polanya? Oke. Nah, yang ketiga, informasi penting atau abstraksi. Ya. Nah, di sini kita harus fokus pada hal penting, ya, mengabaikan detail yang tidak relevan untuk seterusnya. Dan sekali lagi, abstraksi adalah fokus kepada hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan atau yang tidak penting, agar lebih mudah mencapai sebuah tujuan. Misalnya, kita mau melihat, misalnya kita pergi ke kebun binatang, kita mau melihat harimau. Nanti bisa ditunjukkan tanda panah. Yang ingin melihat harimau, tanda panah. Kita ikuti kan? Baru nanti ada lagi tanda panahnya. Nah, yang seperti itu. Paham? Ya. Nah, yang langkah keempat ada algoritma. Algoritma adalah kemampuan untuk mengembangkan petunjuk langkah demi langkah atau aturan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Misalnya di sini yang dibuat adalah contohnya menulis resep sederhana untuk membuat sandwich atau petunjuk arah yang jelas berurutan kepada teman untuk menemukan benda tersembunyi. Nah, misalnya ketika kamu mencuci peralatan makan, kamu harus mengikuti langkah yang tepat. Tumpukan piring tadi dia bersihkan dulu pakai air kan, dibersihkan dulu, dibersihkan dari kotoran-kotoran itu ya kan. Setelah dibersihkannya dari kotoran, baru dia cuci pakai spons, pakai sabun. Setelah dicuci pakai sabun, baru dibilas dengan air. Setelah itu, setelah dibilas, dia ditiriskan dulu airnya, nggak langsung diantar ke piring. Setelah airnya tiris atau piringnya tadi kering, baru dirakkan. Itu dia. Siapa yang mencuci piring dengan cara seperti itu? Ya. Nah, itulah ada 4 langkah tadi. Apa langkah yang pertama? Iya, dekomposisi atau memecahkan. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya, abstraksi atau iya. Yang keempat apa? Algoritma atau langkah-langkah. Nah, inilah 4 langkah berpikir komputasional. Nah, ini akan dibagi dalam kelompok. Di sini sudah ada cerita. Nah, kamu jawab pertanyaan yang ada di sini.
nanti kamu maju ke depan satu persatu. Diskusikan bersama kelompokmu. Silakan didiskusikan. Ada 3 pertanyaan untuk kamu jawab. Nah, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Nah, di lembar soal atau LKPD yang dibagikan di situ ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kelompok siapa yang bisa menjawab nanti? Nomor 1 siapa? Oke. Nomor 2? Oke. Nomor 3? Mana ini? Oke. Oke. Nah, didengarkan apa jawaban temannya. Sudah, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oke, kelompok 1 maju ke depan, bacakan hasil diskusinya 1 orang saja. Suaranya yang kuat ya. Didengarkan. Iya. Baca soalnya. Tuliskan cara Lia dan teman-temannya mulai melakukan komposisi. 1. Memisahkan buku sesuai kategori. 2. Menulis kategori dan menempelkan di raknya. 3. Menyusun buku sesuai dengan label, kategori atau judul buku. 4. Membuat daftar pinjaman buku. Oke, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada? Oke. Nah, dekomposisi yang dibuat oleh kelompok 1 yang pertama tadi apa? Oke, memisahkan buku sesuai dengan kategori. Yang kedua? Menulis kategori dan menempelkannya di rak. Oke, menulis kategori dan menempelkannya di rak. Yang ketiga? Sesuai dengan label, kategori atau judul buku. Oke, menyusun buku sesuai dengan label, kategori, judul buku. Yang kelima, membuat daftar pinjaman. Oke, mantap. Oke, soal nomor 2 oleh kelompok. Oke, maju. Jelaskan abstraksi yang kamu temukan pada cerita Lia dan teman-temannya. Jawabannya, menyusun buku sesuai dengan kategori. Abstraksinya menyusun buku sesuai dengan kategori. Benar atau salah? Benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut. Yang bisa Tuliskan algoritma Lia dan temannya merapikan buku di perpustakaan. 3. Mengeluarkan buku dari rak, memisahkan sesuai kategori, menyusun buku di rak dengan rapi, membuat daftar pinjaman buku, membuat daftar kunjungan perpustakaan, membuat poster panduan penggunaan dan penyimpanan buku, membersihkan perpustakaan. Oke, nah mereka buat suara ini ulang kali, ulangi ya. Algoritmanya, susunan mereka, cara mereka menyusun buku di perpustakaan tadi. Mengeluarkan buku dari rak, mereka keluarkan dulu semua buku dari raknya, kemudian memisahkan buku sesuai kategori. Setelah mereka pisahkan, menyusun kembali buku di rak dengan rapi sesuai kategorinya, membuat daftar pinjaman buku, membuat daftar kunjungan perpustakaan, membuat poster panduan pengguna buku dan penyimpanan buku. Setelah itu mereka kerjakan, baru mereka membersihkan perpustakaan. Beri tepuk tangan untuk kelompok Sweni. Oke, nah begitulah pertemuan kita dalam materi berpikir komputasional. Sudah ada tadi 4 langkah. Langkah yang pertama itu apa? Komposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Abstraksi.
pecahan, operasi hitung campuran. Iya kan? Mana yang duluan kita kerjakan? Perkalian, bagi, tambah, kurang. Kalau kamu menyelesaikannya dengan langkah yang salah, maka hasilnya juga akan salah. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Doa penutup dipimpin oleh Tasya. Lagi terus. Mengajari kami pada hari ini. Tuhan,